Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah aplikasi komputer akuntansi 2. Yang mana pada video pertemuan kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat ya teman-teman. Nah di pertemuan keempat ini kita tinggal bahas materi sisa dari pertemuan 1, 2, 3 beberapa minggu lalu, yaitu untuk pertemuan 4 ini judulnya transaksi jurnal dan analisa laporan keuangan dengan konsep single currency. Nah, di sini hanya tinggal transaksi jurnalnya lalu analisa laporan keuangannya aja, setelah itu selesai. Ya karena di minggu lalu transaksi secara keseluruhan sudah kita bahas. Oke, yang pertama di sini ada yang namanya pencatatan jurnal penyesuaian. Di sini ada pos yang sering mengalami penyesuaian seperti penyusutan, penyisihan piutang tak tertagih, akun pembayaran di muka, akun biaya yang masih harus dibayar, rekonsiliasi bank karena mencatat biaya administrasi bank, jasa giro, perhitungan pajak penghasilan dan penutupan reclass, PPN masukan menjadi ke PPN keluaran. Nah, di sini agar jurnal ini dapat dilihat dalam satu laporan khusus, maka jurnal tersebut kita masukkan di setiap transaksi yang sesuai ya, pakai fasilitas record journal entry dengan mengisikan tanggal diawali dengan tanda bintang. Periode transaksi yang diisikannya dengan bintang tersebut disebut dengan ABSS, istilah periode 13 atau searching period. Jadi ini periode 13-nya. Nah, di sini transaksi pertama JP01 pada akhir Desember 2019 diketahui biaya masih harus dibayarkan adalah gaji karyawan sebesar 1 juta. Nah, sekarang kita buka dulu ABSS-nya. Sebelum itu kita ubah dulu tanggalnya ke tanggal September 13. Oke. 13 September ya, benar waktu pas pertama kali dibuat videonya. Oke, kalau sudah di sini langsung aja kita buka ABSS. Nah, kita tinggal open aja file yang kemarin. Nih ya. Oke, masih 30 hari ya, aman. Nah, setelah kemarin transaksinya sudah selesai, sekarang kita coba record journal entry-nya. Di sini kita ke akun record journal entry. Oke, di sini JP01 tanggal 31 Januari 2010. Ya, nah ini kita cek aja nanti. Kan akhir Desember ya, biaya yang masih harus dibayarkan adalah gaji karyawan sebesar 1 juta. Dicatatnya di akhir Januari nih ya, karena kita di bulan Januari. Nah, ini JP01, terus ini 3101. Tanggalnya tinggal saya ganti aja deh. 01 2020. Oke, ininya 01. Saya bulan dulu baru tanggal, lalu memonya di sini pelunasan utang gaji. Ya, ini biaya gaji karyawan, ada akunnya. Sebesar di sini debitnya 1 juta. Lalu akun yang keduanya adalah hutang gaji. 1 juta juga. Kalau sudah, ini bisa langsung kita record. Lalu selanjutnya ada pencatatan jurnal balik. Di sini contoh kasus jurnal penyesuaian di atas memerlukan jurnal pembalik. Untuk membuat jurnal pembalik di ABSS, data dilakukan secara otomatis. Langkahnya adalah sebagai berikut. Pilih menu setup, lalu preference. Oke. Nah, setelah itu pilih tab security, checklist pilihan transaction can be changed. Ya. Pilih menu security, ini checklist. Setelah itu klik OK. Nah, lalu pilih transaction journal di sini. Pilih tab general, tanggalnya disesuaikan ya. Oke, tadi yang ini ya 31 Januari. Nah, ini klik tanda panahnya aja. Nah, ini kalau udah kan tampil ya seperti ini tampilannya. Lalu klik menu edit, lalu reserve general journal transaction ya. Kita edit reserve general journal transaction untuk bikin jurnal pembaliknya. Oke, please wait. Nah, ini nanti akan kita sesuaikan di sini.
Selanjutnya tampilan jurnal baru diisi dengan nilai amount, debit dan kredit yang sudah dibalik ya. Oke, ini udah dibalik semua, akunnya masih sama, tanggalnya sama. Nomor general jurnalnya biarin aja kayak gini. Ini ngebalik JP01 yang tadi ya. Nah, ini kalau udah tinggal di record. Oke, ini kita close. Selanjutnya, ini ada analisa laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang dihasilkan oleh ABSS atas input transaksi yang telah dilakukan dapat dilihat pada menu report. Laporan perubahan modal pada ABSS tidak disediakan terpisah seperti laporan lainnya, melainkan dalam laporan neraca terdapat rincian mengenai penambahan dan pengurangan modal, sehingga secara tidak langsung di dalam laporan neraca tersaji pula laporan perubahan modal. Ini dikutip dari Lesmana dan kawan-kawan. Lalu, dalam menganalisa laporan keuangan yang merupakan hasil pengelolaan bukti transaksi, maka ditemukan kesamaan hasil antara pencatatan manual dengan menggunakan aplikasi ABSS, namun perbedaan terletak pada prosesnya. Nah, ini kita langsung aja. Ini teorinya ya, kurang lebih teman-teman bisa baca sendiri di sini untuk teorinya. Lalu kita langsung ke prakteknya aja. Berikut langkah untuk melihat laporan pada aplikasi ABSS. Pilih record, lalu account. Pilih report ya, pilih report, lalu account di sini. Nah, setelah itu ini tampil seperti ini. Ya, jadi ini bisa analis ataupun ini bisa misalkan kalau ini dalam bentuk ini ya, laporan gitu ya. Terus ini juga bisa ditampilkan dalam bentuk analisis baik dalam bentuk angka maupun grafik. Ini tinggal dipilih aja di sebelah kanan. Ini saya close dulu. Ini bisa dipilih analisnya. Nah, di sini di bawah ini ditampilkan report dan analis dari laporan, report balance sheet. Ya, report tab akun standar balance sheet. Nih. Oke, kalau udah di display, nah di display ini sebenarnya kita bisa atur tanggal ya di customize ini. Customize ini periodenya kapan? Kita pilih yang Januari 2020 ya, 31 Januari 2020. Ya, kalau udah kita display, nah ini adalah S balance sheet di 2020 tadi ya. Kalau kita customize lagi tadi kan kalau nggak salah 2019 ya, begitu dipilih customize-nya. Nah, ini adalah hasil laporan balance sheet di tahun 2020 Januari. Oke, lalu selanjutnya di sini ini mungkin ada perbedaannya. Ini 29 787 500, oke. 103 985, oke, ininya sama 105. Nanti kita lihat perbedaannya di mana dengan yang di modul. Lalu di sini analis balance sheet ledger. Nah, ini kita pilih yang analis balance sheet. Nah, ini balance sheet-nya. Ya, kasnya 34392, ini 26663. Nah, ini kasnya banyak banget gitu ya. Perbedaannya di mana nanti kita bisa lihat total asetnya di sini 214, ini 269 gitu ya. Teman-teman silakan coba sendiri nanti sesuainya dengan versi video ini atau versi modul gitu ya. Nah, ini adalah laporan dari analis balance sheet-nya. Terus di sini analisis dalam bentuk grafik asetnya. Ya, ini bisa kita pilih asetnya ini dalam bentuk grafik. Terus liability-nya bisa kita lihat juga di sini ya. Ini 22,15%. Ini beda ya, udah jelas-jelas beda. Lalu terakhir di sini ada analis dalam bentuk grafik equity-nya. Nah, ini 15,92%. Ini beda juga ya. Tinggal dicocokin aja nanti yang mana yang beda, yang mana yang sama. Oke, kurang lebih itu. Kalau teman-teman mau lihat laporan yang lainnya kayak misalkan laporan penjualan, purchase, inventory, sales, nah itu tinggal bisa dipilih aja di sini nih banyak ya tabnya. Kalau tadi kita pilih yang akun ya. Kita pilih yang akun, ini banyak juga. Mau dicetak laporannya berdasarkan apa? Biasanya kita standard balance sheet atau enggak trial balance. Terus kalau sales biasanya sales summary ya, sales summary yang ini bisa atau yang ini bisa gitu ya. Ini kan from January to January display. Nah, ini jadi bisa dipilih ya teman-teman untuk laporannya, tinggal dicek aja di tab-tabnya. Nah, teman-teman mau bikin laporannya laporan apa dulu gitu ya.
Kalau mau bikin laporan akun silakan ada di sini, sales ada di sini, pajak di sini, banking di sini, time billing, purchase, inventory, laporan card list yang data supplier, customer sama employee-nya itu ada di sini. Semuanya udah tinggal ready cetak ya. Jadi kalau misalkan nanti tadi kayak standar balance sheet display gitu kan, ini Januari ya kan, send to PDF kalau misalkan diminta cetak melalui PDF atau Excel gitu ya. Send to PDF misalkan, kesini nih standar balance sheet. Oke, nah tinggal kita buka foldernya di sini. Ini ya standar balance sheet-nya. Nah ini standar balance sheet-nya bisa di-convert langsung ke dalam PDF ya. Jadi semua laporannya bisa di-convert juga, bahkan bisa diatur di sini ya. Kalau emang teman-teman mau atur di sini customer advance field-nya, nah ini juga bisa diatur formatnya juga gitu ya. Terus report field-nya juga sebenarnya ini bisa diatur. Ya cuma ada beberapa yang nggak bisa gitu ya. Nah ini kalau udah seperti ini laporannya, nah ini bisa diklik untuk lebih jelasnya transaksi apa sih yang terlibat di sini gitu ya, di akun kendaraan, terus di akun misalkan hutang dagang di sini banyak gitu ya. Nah itu kurang lebih untuk materi yang ada di pertemuan 4. Memang singkat banget sih sebenarnya karena hanya finishing aja dari pertemuan 1, 2, dan 3. Lebih menjelaskan ke tadi jurnal pembalik ya. Terus langsung ke laporannya itu banyak pilihannya, mau pakai analisis juga silakan yang ada di sini balance sheet-nya. Oke, nah selanjutnya di modul bisa kita lihat ini ada tugas mandiri pertemuan 4, teman-teman wajib kerjakan, nanti akan dikumpulkan di MyBase aja ya. Di sini tugasnya itu adalah lakukan pencapaian jurnal penelitian yang berjudul penerapan aplikasi MyOp untuk pengolahan data akuntansi, studi kasus PT Quantum Elektrindo Lestari. Nah ini cara nyarinya, ini udah ada linknya sebenarnya, bisa teman-teman langsung copy aja di sini ya. Atau kalau teman-teman mau bisa nyarinya dari Google Scholar. Dari sini Google Scholar. Nah, kalau di sini bukan linknya ya, tapi judulnya. Nah, ini udah ada nih, tinggal teman-teman download aja, download PDF. Ya, download PDF. Setelah download PDF ini, nanti pada jurnal tersebut silakan dilakukan penjelasan analisa laporan keuangannya. Adapun yang perlu dianalisa yaitu sebagai berikut: asetnya, liability-nya, equity-nya, profit loss-nya. Nah ini gimana kira-kira analisanya? Nah analisanya coba kita lihat dulu ya. Nah ini analisanya. Nanti dari sini teman-teman harus analisa nih. Nah ini kan asetnya gimana gitu, terus liability-nya gimana, equity-nya gimana, terus profit loss-nya gimana. Jadi kan ini ada studi kasus ya, studi kasus dari bulan sebelumnya, transaksi di bulan ini Desember 2017 ya. Desember 2017, lalu nanti ini asetnya pada saat di Desember 2017 berarti di akhir bulan. Ininya gimana nih, banknya sebesar 47% misalkan, terus kendaraannya gitu. Nah ini sama aja sih seperti yang ada di modul ya gitu. Misalkan ini lebih jelasnya, banknya sekian, terus kendaraannya sekian. Nah terus kalian analisa nih misalkan kayak profit gain loss, atau analisa rasio, quick ratio-nya, acid test ratio itu kalau bisa. Jadi bisa teman-teman cari gitu di Google quick ratio. Quick ratio itu apa sih? Gitu misalkan gini. Quick ratio adalah apa nih misalkan ya. Kita cari di sini quick ratio, menghitung quick ratio di sini aset lancar, persediaan kewajiban lancar. Kalau saya rasa ini anak-anak akuntansi harusnya udah pada belajar ya kayak gini-ginian. Nah ini tinggal kalian analisa, quick ratio-nya berapa nih kalau dilihat dari ini ya asetnya gitu. Banknya aktif apa? Di sini kan
aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Nah, ini aset lancarnya berapa persen gitu, terus kewajibannya berapa, terus tadi kalau nggak salah ada persediaannya. Nah, ini kalian analisa, lalu kalian kumpulkan. Analisa terserah kalian mau bikin kata-kata apa. Misalkan kayak di jurnalnya ya, kayak gini. Menunjukkan bahwa piutang usaha mengalami kenaikan sebesar 19,4% dari bulan sebelumnya. Total kenaikannya sebesar 15 juta, sedangkan yang lainnya bisa jadi perbandingan nilai yang wajar dari masing-masing aset sesuai dengan kebutuhan yang bersangkutan. Nah, ini kan ada neraca keuangan Desember 2017 ya. Nah, di sini ada juga yang namanya ini nih, opening balance di bulan Januari awal. Ya, ini ada opening balance-nya segini. Kasnya 90 juta, terus di sini ada neracanya jadi 117 juta. Nah, teman-teman bisa analisa itu naiknya berapa persen gitu, mengalami kenaikan berapa persen dari selama sebulan itu gitu ya. Terus di sini ada banknya 882 juta. Di awal banknya berapa? Ini 1 miliar ya, 1 miliar 871. Di sini ini juga kayak 1 miliar nih, 1 miliar. Ini 1 miliar 822, berarti kan banknya ada penurunan ya. Ini 871, tadi 822, hutang dagangnya 1 miliar 945 ribu. Nah, di sini hutang usahanya 1 miliar 986 ribu, berarti ada kenaikan hutang gitu loh. Nah, itu teman-teman analisa kurang lebih seperti ini, berikan persentasenya gitu. Jadi dari masing-masing aset ini kalian analisa bank, kendaraan, piutang usaha, peralatan bengkel, kas, persediaan, peralatan kantor, perlengkapan. Kalau ini cuma hutang usaha aja, lalu ini ada equity ya di sini. Ini juga sama sih seperti yang ada di modul equity-nya, lalu ada profit loss. Profit loss ini kan laba rugi ya. Nah, laba ruginya di sini sesuai enggak? Gitu. Kalau di sini kan keterangannya berdasarkan grafik di atas perusahaan mengalami keuntungan selama sebulan sebesar 20.085.000. Nah, ini profit loss sih sebenarnya sama ya, gitu doang gitu. Oke, nanti ini kalian kerjakan buat dalam sebuah file Word aja ya. Buat dalam sebuah file Word kalian ketik analisa kalian masing-masing, kirimkan masing-masing di e-learning BSI. Ya, nanti akan saya bukakan linknya ya. Baik, mungkin cukup videonya sampai di sini. Jika ada penjelasan yang salah atau kurang jelas, silakan kita diskusikan di grup chat nanti. Gitu. Dan tugasnya jangan lupa dikerjakan hari ini juga, ya, maksimal malam nanti sudah dikumpulkan, gitu ya. Baik, sekian dari saya. Saya akhiri untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas.